warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran mata kuliah pemrograman akuntansi 1. Kali ini kita masuk ke form pengolahan data user. Nah, di sini kita akan buat tampilan data user yang nantinya akan ditampilkan di halaman admin. Pertama, kita buat dulu controller user dengan menggunakan PHP Artisan make controller user controller spasi resource. Nah, di sini kita sudah pernah bahas sebelumnya, ketika membuat controller, di belakangnya ada resource, berarti kita membuat struktur CRUD-nya secara langsung di controller tersebut. Ya, nanti ada beberapa function yang langsung terbentuk untuk membuat CRUD dari user controller. Baik, kita buat langsung di terminal. PHP Artisan make controller user controller spasi resource. Kita enter. Nah, di sini controller create successfully. Nah, kita cek di Visual Studio Code-nya, di controllernya. Nah, di sini ada ya, user controller .php, dan di sini struktur CRUD-nya sudah terbuat dari mulai index, create, store, show, edit, update, sampai dengan destroy. Ya, nanti function ini kita gunakan tergantung kebutuhannya masing-masing. Nah, setelah controllernya terbuat, di sini kita atur root-nya ya di file web.php untuk mengatur root menggunakan resource. Nah, di sini kita copy dulu. Kemudian kita masuk ke Visual Studio Code. Kita masuk ke root. Di sini saya minimize dulu. Kita masuk ke root. Kemudian di web. Nah, di sini kalian masukkan ya. Kalian masukkan root, resource, user, user controller. Nah, kalau sudah dimasukkan, kemudian poin kedua, kita buat tampilan halaman data user. Ya, di sini kita buat folder baru dengan nama user. Kemudian buat file dengan nama user.blade.php. Kita buat dulu di resource, kemudian view. Resource, view, ya, di sini kita buat folder dengan nama user, ya. Lalu kalian buat klik kanan new file. Di sini karena saya sudah ada, saya hapus dulu. Saya hapus dulu foldernya biar bisa mencontohkan ke kalian. Nah, di sini di view, klik kanan, new folder, user, ya, ada folder user. Kemudian klik kanan lagi new file, user.blade.php. Oke, kita buat sesuai dengan perintah ini, user.blade.php. Kemudian masukkan coding ini ke dalam halaman user, ya, ke coding user.blade. Kita masukkan semuanya coding ini, kemudian masih ada lanjutannya. Nah, di sini jika ada yang berantakan, diatur kembali tata letaknya. Di sini saya atur untuk naik sedikit ke atas. Oke, sudah tidak ada lagi. Kalau sudah, kita save all dulu biar aman. Save all. Nah, setelah ini kita tambahkan coding ini di halaman index. Ya, nanti untuk menampilkan halaman user ketika kita buka di browser,
dia akan tampil, maka public function index yang ada di user controller harus diubah. Kita masuk ke user controller, kemudian di public function index. Nah, di sini kita tambah concurring return view untuk menampilkan halaman user, ya. Udah di save all ulang kembali. Nah, kemudian kalau sudah, kita buka halaman usernya di browser. Oke, di sini browser sudah tampil. Sebelum kita masukkan localhost/user, pastikan dulu PHP artisannya sudah berjalan. Nah, di sini jalankan dulu PHP artisan serve. Oke, servisnya sudah berjalan. Nah, kalau sudah, kita buka localhost 4000, kemudian /user. Enter. Nah, di sini ketika kita buka halaman user, ada error ya, tampilan error seperti ini. Ini menandakan trying to get property name of non-object. Di sini diarahkan di halaman di line 149. Line 149 ini menandakan out username. Berarti ada autentikasi, ya, ada autentikasi untuk username-nya. Berarti kita tidak bisa langsung masuk ke halaman user tanpa login, ya. Berarti di sininya kalian ganti dulu login, masukkan username-nya, email address-nya, masukkan password-nya. Kalau sudah, enter. Nah, dia ada dan masuk ke halaman user ketika kita sudah bisa login di depan tadi. Ya, artinya di URL ini tidak bisa masuk ke halaman user secara langsung tanpa melewati login tadi. Oke, di sini administrator, ya, tampil user yang login. Nah, di sini kalau kita mau masuk ke halaman user, tinggal kita ganti URL-nya di sini, user, kemudian kalian enter. Nah, akan tampil data yang tersimpan ya di sini. Ada admin. Lalu kalau kita ingin menambahkan datanya, di sini klik tambah. Nah, ketika klik tambah, masih terjadi invalid argumen karena halaman inputnya belum ada, gitu ya. Nah, kita buat halaman inputnya di sini di poin ketiga, membuat tampilan input data user di sini ya, bukan akun. Input data user. Nah, klik kanan di folder usernya, kemudian new file, input, .blade.php. Kemudian kita ambil codingnya di sini untuk yang input. Lalu masih ada lanjutannya sampai dengan end section. Nah, kalau sudah di public function create, ya, public function create, kita masukkan codingnya di controller ya, user controller, di create di sini, kalian masukkan codingnya, return view user titik input. Artinya dia akan memanggil halaman input titik blade. Kemudian kalau sudah, di save dulu, file, save all. Nah, tadi kan ketika klik tambah, kita refresh dulu ya. Ketika klik tambah, terjadi invalid argumen. Nah, sekarang sudah kita tambahkan codingnya, klik tambah. Nah, di sini dia langsung tampil ya. Tampil nanti inputkan data baru. Bisa diklik simpan dan kembali. Simpannya belum ada karena public function store-nya belum kita buat. Ya, simpan untuk store-nya belum kita buat. Next. Nah, di sini ada public function store.
Ya, kita membuat untuk penyimpanannya, ya, public function store. Di sini masukkan codingnya. Kemudian kalau sudah di save all ya, jangan lupa. Refresh kembali halamannya. Lalu kita klik tambah. Kemudian kita masukkan username-nya. Tadi store-nya sudah ada ya, berarti sudah bisa disimpan nih. Secara rule bisa disimpan. Kemudian rule-nya pilih admin. Nomor teleponnya saya masukkan. Alamatnya saya masukkan saja. Passwordnya di encrypt. Statusnya aktif ya. Aktif lalu klik simpan. Nah, dia ada ya, tersimpan ya datanya. Nah, di sini datanya tersimpan untuk yang terbaru kita input tadi ya, statusnya admin lalu aktif. Nah, kita coba login menggunakan yang baru ini ya, berhasil atau tidak. Kita logout dulu. Kita logout. Nah, kita klik login. Kita masukkan yang tadi. Ya, emailnya saya pakai ini. Kemudian masukkan passwordnya. Nah, berhasil ya. Di sini tertulis selamat datangnya yang sesuai di register baru. Kemudian user aktifnya yang login di sini juga tampil yang terbaru. Ya, kita pindahkan dulu ke halaman user. Nah, setelah ini kita buat edit dan hapusnya. Nah, sekarang kita buat halaman ubah data usernya. Kita buat file baru dengan nama edit.blade di folder user. Di sini folder user kita buat new file edit.blade.php. Nah, kalau sudah di sini kita ambil untuk halaman editnya. Kemudian masih ada lanjutannya sampai dengan end section. Ini kita ambil. Nah, di sini sudah sampai end section. Kemudian di function edit pada user controller kita masukkan coding ini. Artinya dia akan mengedit berdasarkan ID nanti ya. Dia mengambilnya berdasarkan ID. Pembacaan datanya dari ID yang tersimpan di dalam table. User controller, kemudian edit, kita masukkan. Lalu setelah itu, kalau sudah, kita lihat hasilnya. Ya, sebelum masuk ke update-nya, kita lihat dulu hasilnya. Kita save all semuanya. Lalu kita masuk ke browser, di refresh kembali. Nah, kalau sudah kita edit. Ambil contoh yang baru kita tambahkan tadi. Kita edit di sini, klik edit. Oke, datanya tampil sesuai yang kalian inputkan. Ya, di sininya. Saya ganti nomor teleponnya. Dan saya ganti alamatnya. Di sini. Kita coba update. Kemudian klik update. Bisa nggak? Nah, belum bisa ya. Karena function update-nya belum kita buat. Ya, di back lagi. Di sini kita buat function update-nya. Di sini ya. Kita ambil dulu coding function update-nya. Kemudian
pindahkan ke user controller di bagian update. Diratakan dulu supaya tidak terjadi kebingungan nanti. Nah, sini juga sudah agak tak ke dalam. Kemudian masih ada lanjutannya. Di sini, nah, sudah di save all. Kita cek, di refresh dulu. Ya, kita refresh dulu halaman webnya. Lalu kita coba update tadi. Ya, ini. Nah, saya ganti nomor telepon dan alamat. Lalu klik update. Nah, statusnya di sini coba kita lihat. Edit. Ya, tetap ya. Role-nya pilih saja admin. Tetap ya, datanya berubah ya. Terus saya tambahkan lagi. Nah, di ujungnya 8. Update. Oke. Datanya berubah. Setelah edit, selanjutnya menghapus data user. Ini ada di function destroy. Ya. Dia tidak ada halaman tertentu, langsung masuk ke function destroy. Di sini kita buka function destroy-nya. Masukkan codingnya. Lalu setelah itu tambahkan juga root ya. Di sini ada root untuk memanggil function destroy ketika akan dieksekusi. Ya, di root kita tambahkan. Dan di sini dia akan menghapus berdasarkan kode. Ya, kita save all. Oke. Kita refresh. Oke. Klik hapus. Ada konfirmasi, yakin ingin menghapus data. Kalau di OK, nah dia akan terhapus datanya yang kalian pilih tadi. Ya, ini untuk form data user. Selanjutnya kita akan buat untuk form data akun.